Hai, kembali lagi di MHD Iksan Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi dari kelas 9, yaitu teks laporan hasil percobaan. 3 poin yang akan saya jelaskan kali ini, yakni pengertian, tujuan, dan sifat dari teks hasil laporan percobaan. Baik, mari kita mulai. Saya yakin kalian pernah kan melakukan percobaan sederhana. Misalnya, kalian pernah mencoba memasak mie instan, tapi berbeda dengan biasanya. Contoh dengan menambahkan cabai rawit. Atau kalian pernah mencoba membuat masker dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang terdapat di rumah atau kalian tonton di video tutorial. Nah, itu semua percobaan. Jadi, apa sih percobaan? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti percobaan adalah usaha mencoba sesuatu. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan? Teks laporan hasil percobaan artinya teks yang dibuat untuk menuliskan informasi dari suatu observasi, percobaan, atau penelitian yang dibuat secara sistematis. Artinya, ada sistematika tertentu yang harus dipahami agar suatu teks bisa disebut teks laporan hasil percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Dan teks laporan hasil percobaan bersifat umum. Tujuan penulisan teks laporan hasil percobaan. Tujuan yang pertama, menemukan cara atau teknik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Artinya, dengan adanya teks laporan hasil percobaan, diharapkan dapat ditemukan cara atau teknik baru yang sebelumnya belum pernah digunakan atau menyelesaikan masalah tertentu atau membuat inovasi tertentu atau terbaru. Tujuan yang berikut, mengambil keputusan yang jauh lebih efektif dan observasi. Informasi yang diberikan dari laporan hasil observasi bisa menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan pilihan solusi yang baik. Yang berikut adalah mencari tahu perkembangan masalah tertentu. Adanya informasi yang diberikan melalui laporan hasil observasi bisa digunakan untuk mencari tahu perkembangan masalah tertentu, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Yang berikut adalah mengawasi dan memperbaiki. Informasi yang disampaikan dalam laporan hasil percobaan bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengawasi dan memperbaiki masalah yang telah ada sebelumnya. Poin yang ketiga, sifat teks laporan hasil percobaan. Sifat yang pertama adalah bersifat informatif. Artinya, teks laporan percobaan bisa memberikan informasi terhadap suatu hasil percobaan. Sifat yang kedua bersifat komunikatif. Artinya, teks laporan percobaan bisa memberikan penjelasan terhadap pengetahuan sehingga mudah dipahami. Sifat yang ketiga adalah bersifat objektif. Setiap hasil laporan percobaan harus memberikan informasi sesuai kenyataan yang telah diamati, dilakukan, serta dicari kebenarannya. Yang terakhir, bersifat faktual. Artinya, kebenaran informasi dari teks laporan hasil percobaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah 3 poin yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk informasi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan di part yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini lebih berkembang. Sekian.